Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ulfi Maurasania dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Wali Songo Semarang. Saya akan mempresentasikan mengenai kepemimpinan pendidikan. Yang pertama, pengertian dan fungsi kepemimpinan pendidikan. Kepemimpinan secara umum didefinisikan sebagai suatu kemampuan dalam kesiapan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat mempengaruhi, mendorong, mengajak, menuntun, menggerakkan, mengarahkan, dan kalau perlu memaksa orang atau kelompok agar menerima pengaruh sehingga dapat membantu tercapainya suatu tujuan tertentu yang ditetapkan. Sedangkan pendidikan merupakan faktor utama dalam pembentukan pribadi manusia agar memiliki sifat yang lebih terarah. Pendidikan sangat berperan dalam membentuk baik atau buruknya pribadi manusia dalam berhubungan, bersikap, bertindak, dan berpikir. Dengan demikian, kepemimpinan pendidikan merupakan kemampuan seorang pemimpin, terutama dalam hal mempengaruhi, mengarahkan, maupun menuntun orang atau kelompok, sehingga dapat mengatur pergerakan dan melaksanakan pendidikan serta tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Tanpa adanya kepemimpinan pendidikan, proses pendidikan termasuk pembelajaran tidak akan berjalan efektif. Selanjutnya yaitu fungsi kepemimpinan pendidikan. Fungsi dari kepemimpinan menurut M. Karjadi bahwa seorang pemimpin harus mempunyai beberapa macam fungsi yang harus dilaksanakan. Di antaranya yaitu yang pertama sebagai perencanaan. Pemimpin harus membuat perencanaan. Nah, perencanaan ini harus diiringi pengawasan tersendiri sehingga segala sesuatu dapat berjalan lancar dan tidak akan ada hal-hal yang sampai dilupakan. Yang kedua, sebagai pengarah ke depannya. Seorang pemimpin harus memiliki pemikiran dan penglihatan yang mampu meneropong apa yang akan terjadi dan kemampuan untuk melihat ke depan segala kemungkinan yang akan terjadi. Yang ketiga, sebagai pengembang loyalitas. Seorang pemimpin harus mampu menciptakan rasa cinta, rasa hormat, dan kepercayaan kepada organisasinya, kelompok, dan pemimpin tugas serta pekerjaannya. Yang keempat, sebagai pengambil keputusan. Pengambilan keputusan harus sesuai dengan luas serta besarnya organisasi, wilayah, dan masalah. Harus diperhatikan metode dan teknik tertentu supaya tidak hanya mengambil keputusan yang tepat atau memuaskan, melainkan juga lancar dan tepat. Yang kelima, sebagai pemberi anugerah. Pemimpin harus senantiasa aktif mengawasi dengan penuh perhatian terhadap segala kegiatan gerak anggotanya dalam organisasi yang dipimpinnya, serta membesarkan hati para anggotanya yang rajin dan giat dalam bekerja. Di samping itu, seorang pemimpin juga harus bisa mencapai suasana kerjasama dan persaudaraan yang baik, sehingga pekerjaan yang dijalani terasa mudah dan tidak terbebani. Selanjutnya, tipe-tipe kepemimpinan pendidikan. Yang pertama yaitu tipe otoriter. Tipe ini disebut juga tipe kepemimpinan autoritarian. Tipe ini lebih menekan pada seorang pemimpin, di mana seorang pemimpin dapat bersikap atau bertindak otoriter atau diktator terhadap kelompok atau pengikut-pengikutnya. Selanjutnya yaitu tipe laissez-faire. Dalam tipe ini, pemimpin sama sekali tidak memberikan kontrol dan koreksi terhadap pekerjaan bawahannya. Pembagian tugas dan pekerjaan diserahkan sepenuhnya kepada bawahannya tanpa petunjuk atau saran-saran dari pemimpin. Selanjutnya yaitu tipe demokratis. Tipe kepemimpinan yang mana pemimpin tidak bekerja sendiri, membagi tugas-tugas secara tuntas, serta selalu melibatkan anggota dalam pengambilan keputusan penting melalui rapat atau musyawarah. Kemudian dalam bekerja tidak ada perasaan takut dan tertekan, sedang pemimpin dihormati dan disegani. Selanjutnya yaitu tipe pseudo-demokratis. Tipe kepemimpinan ini bersifat demokratis, hanya tampaknya saja bersikap demokratis, padahal sebenarnya bersikap autokratis atau berjalan secara otoriter. Selanjutnya yaitu kerjasama tim dalam organisasi pendidikan. Kerjasama tim merupakan sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. Dan untuk dapat dianggap sebagai tim, maka sekumpulan orang tertentu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada kesepakatan terhadap misi tim. Yang kedua, semua anggota mentaati peraturan tim yang berlaku. Yang ketiga, ada pembagian tanggung jawab dan wewenang yang adil. Yang keempat, dan saling membantu dalam beradaptasi terhadap perubahan. Selanjutnya yaitu manajemen konflik dalam organisasi pendidikan.
Manajemen konflik dapat dirumuskan sebagai ketidaksetujuan antara dua atau lebih anggota organisasi atau kelompok-kelompok dalam organisasi yang timbul karena mereka harus menggunakan sumber daya yang langka secara bersama-sama atau karena mereka memiliki status, tujuan, nilai-nilai, dan persepsi yang berbeda. Berdasarkan pihak-pihak yang saling bertentangan, ada 5 jenis konflik dalam kehidupan organisasi pendidikan, yaitu yang pertama, konflik dalam diri individu. Konflik jenis ini terjadi karena seseorang menghadapi ketidakpastian mengenai tugas atau pekerjaan yang ia harapkan untuk dilaksanakan. Yang kedua yaitu konflik antar individu dalam organisasi pendidikan yang sama. Nah, konflik ini sering diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan kepribadian dan konflik antar peranan, misalnya manajer dan pegawai. Yang ketiga yaitu konflik antar individu dan kelompok. Konflik ini berhubungan dengan cara individu menanggapi tekanan untuk keseragaman yang dipaksakan oleh kelompok kerjanya. Misalnya, seorang diasingkan oleh kelompok kerjanya karena melanggar norma-norma kelompok. Selanjutnya yaitu konflik antar kelompok dalam organisasi yang sama. Konflik ini terjadi karena adanya pertentangan kepentingan antar kelompok dalam organisasi yang sama. Yang terakhir yaitu konflik antar organisasi pendidikan. Nah, konflik ini terjadi karena adanya bentuk persaingan mutu pembelajaran dalam sistem pendidikan negara. Biasanya konflik ini mengarah pada timbulnya kurikulum baru maupun pengelolaan pendidikan yang lebih efisien. Yang terakhir yaitu adapun metode manajemen konflik meliputi yang pertama metode stimulasi konflik. Nah, dalam situasi konflik yang terlalu rendah sehingga menyebabkan para pegawai atau karyawan takut berinisiatif dan menjadi pasif, di sini manajer perlu merangsang timbulnya persaingan dan konflik yang dapat mendorong peningkatan prestasi. Metode stimulasi konflik terdiri atas penempatan orang baru atau orang luar ke dalam kelompok. Yang kedua, penyusunan kembali organisasi. Yang ketiga, penawaran bonus, intensif, dan penghargaan untuk mendorong persaingan. Yang keempat, pemilihan manajer-manajer yang tepat. Yang kelima, perlakuan yang beda dengan kebiasaan. Sedangkan metode yang kedua yaitu metode pengurangan konflik. Metode ini bertujuan untuk menekan terjadinya antagonisme yang ditimbulkan dalam konflik. Dan yang terakhir yaitu metode penyelesaian konflik. Terdapat 5 metode dalam penyelesaian konflik, yaitu yang pertama, competition. Persaingan atau menang atau kalah adalah metode yang memaksimalkan pencapaian untuk menyelesaikan konflik dengan mengorbankan tujuan atau perasaan pihak lain. Yang selanjutnya itu avoidance. Nah, avoidance atau penghindaran dicirikan oleh perilaku yang mengabaikan atau menolak terlibat dalam konflik. Selanjutnya accommodation. Akomodasi dalam manajemen konflik adalah mengalah pada keinginan orang lain atau menghaluskan gelombang konflik yang berombak. Yang selanjutnya compromise. Kompromi adalah memberi dan menerima, yakni membagi perbedaan antara dua posisi. Dan yang terakhir collaboration. Kolaborasi terjadi ketika para pihak bekerja sama secara kooperatif hingga solusi yang disetujui bersama tercapai. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah tutur kata yang kurang berkenan di hati. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.